Walahu thana'ul hasan salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hadna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segenap pimpinan Bang Rio Kepri yang Allah muliakan, para karyawan, jamaah salat zuhur, tak dapat saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah Allah muliakan kita, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, belakangan ada sebuah pertanyaan yang ternyata pertanyaan itu mengganggu keimanan kita sebagai umat Islam. Dan pertanyaan ini baru dilontarkan beberapa hari ini. Apa dia? Ketika lazim umat Islam di Indonesia melakukan atau memperingati sebuah kegiatan yang dinamakan Nuzulul Quran, dan itu biasanya dilakukan di malam ke-17 Ramadan. Lalu bagaimana korelasinya dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Quran malam Qadar. Bagaimana hubungan antara nuzul Quran di malam ke-17 dengan Lailatul Qadar? Nah, inilah pembahasan kita Bapak Ibu zuhur ini, dan semuanya akan kita kupas secara tajam. Nah, ini korban infotainment nampaknya nih. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertanyaan ini sesungguhnya sudah dijelaskan para ulama. Salah satunya Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, seorang mufassir. Apa kata beliau? Wala khilafa annal Qur'an unzila minal lawhil mahfuz lailatul qadr. Tidak ada perbedaan di kalangan umat bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz itu adalah makhluk Allah yang berbentuk, kata para ulama, seperti saburah. Saburah itu papan tulis, Pak. Dia menulis semua apapun aktivitas makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya manusia, tapi apapun makhluk Allah ditulis di Lauhil Mahfuz. Alat yang menulisnya disebut dengan qalamul a'la, qalam pena a'la yang maha tinggi atau yang besar. Jadi papan tulis itu Lauhil Mahfuz ditulis oleh qalamul a'la. Allah Subhanahu wa taala, Pak, turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke sama'ud dunya, ke langit dunia. Jadi langit itu punya tingkatan, Pak. Tingkatan yang paling terendah itu dia yang selalu kita lihat warna biru dengan mata kita. Di langit situ ada satu tempat yang Allah berikan namanya Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfuz Allah turunkan ke Baitul Izzah. Semua ulama sepakat diturunkan di Lailatul Qadar, malam Qadar. Dan para ulama tidak ada perbeda di antaranya mengatakan masyhurnya di 10 akhir Ramadan. Maka banyak orang-orang sesuai dengan sunnah Nabi, di 10 akhir Ramadan Nabi beriktikaf, dan itu dianjurkan. Kemudian selesai pembahasan pertama belum. Ketika Allah turunkan di Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di Lailatul Qadar, dari Baitul Izzah Allah perintahkan Jibril alaihissalam untuk memberikan atau menurunkan Al-Quran itu ke bumi Allah Subhanahu wa taala secara bertahap. Para ulama mengatakan ada 20 tahun lamanya, ada 21 lamanya, 21 tahun lamanya. Tapi dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah dalam bentuk jumlatan wahidah, dalam secara keseluruhan. Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ke bumi Allah Subhanahu wa taala, itulah mayoritas mengatakan diturunkan pertama kali di malam ke-17 Ramadan. Di mana ayat pertamanya
yang selalu kita ketahui, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Saat itu Bapak Ibu, Jibril alaihissalam dari Baitul Izzah menurunkan Al-Quran secara bertahap sesuai dengan kebutuhan saat itu. Dan ayat pertamanya Al-Alaq, Iqra, bacalah. Lalu saat itu Nabi katakan, ma ana biqari, aku gak bisa baca. Lalu malaikat Jibril katakan, Iqra, bacalah. Aku gak bisa baca, kata Nabi Muhammad SAW. 3 kali Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang ayat pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Orang-orang orientalis Pak, orang liberal mengatakan, tuh Muhammad dia gak pakai Nabi, Muhammad itu berarti dia bodoh. Ini Bapak Ibu ternyata punya hikmah. Apa hikmahnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan Nabi Muhammad SAW saat itu bisa baca dan tulis, maka punya dalil orang-orang kafir akan mengatakan bahwa Al-Quran yang kita baca ini adalah karangan belaka daripada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah berikan hikmah. Nabi Muhammad tidak bodoh. Karena apa? Karena sifat daripada Nabi itu fatonah, yaitu cerdas. Lalu hikmahnya apa? Allah ingin memberikan pesan buat kita bahwa Al-Quran yang kita baca murni kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Baitul Izzah ke bumi pertama kali, mayoritas mengatakan di malam ke-17 Ramadan, dan itulah mayoritas orang-orang muslim memperingati nuzul Quran. Kita Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak pungkiri ada perbedaan di antara kalangan ulama dari Baitul Izzah ke bumi. Ada yang mengatakan malam pertama Ramadan, ada yang mengatakan malam ketiga, ada yang mengatakan malam kelima, ada yang mengatakan malam ketujuh, bahkan ada yang mengatakan di luar bulan suci Ramadan. Apapun perbedaannya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita tidak boleh menurunkan semangat kita untuk mengingatkan bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu, ini selalu saya sampaikan Pak di tempat ini mumpung ada tabung wakaf umat official, jangan lupa like, comment, and subscribe. Segala sesuatu Pak, kalau disandarkan, dikaitkan, didekatkan kepadanya Al-Quran, maka apa yang terjadi? Segala sesuatu tersebut, apapun nama segala sesuatunya, kalau disandarkan kepadanya Al-Quran, maka segala sesuatu yang awalnya biasa, bahkan buruk, tapi karena Al-Quran di situ, maka menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya Ibu? Ada nama tempat tuh Bu, namanya Mekah. Mekah itu Pak, dulu namanya kota jahiliyah. Jahiliyah itu artinya kota yang sangat keterbelakangan, atau bahasa vulgarnya bodoh. Kenapa kok Mekah itu dulu disebut dengan kota jahiliyah? Karena mabuk-mabukan sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Mekah saat itu. Perzinahan sudah menjadi santapan hari-hari mereka. Bahkan ketahuan ada anak perempuan baru lahir langsung dibunuh. Kenapa? Karena bagi mereka Bu, anak perempuan gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Menyembah berhala sebelum Nabi Muhammad hadir seperti Lata, Uzza, Jibuti, Tawud, Manat, Naham, itu sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Nah, itu nama-nama berhala. Saya hafal nama-nama berhala nih Pak. Kenapa? Karena banyak orang sekarang buat nama anaknya ternyata salah. Dibuatnya namanya ternyata nama berhala. Contoh, ada nama sahabat Nabi itu sebelum ketemu Nabi itu Pak, namanya Abdun Naham. Abdun, hamba, Naham diambil dari salah satu nama berhala. Abdun Naham ketika lihat Nabi Muhammad nih Bu, terkesima, akhirnya beliau ingin ikut Nabi Muhammad kemanapun Nabi Muhammad pergi. Akhirnya di hadapan Nabi Muhammad, Abdun Naham bersyahadat Pak, bersyahadat setelah masuk Islam, karena Nabi tahu bahwa ini namanya Abdun Naham, diganti dengan nama Abdur Rahman. Abdun, hamba Rahman yang maha pengasih. Karena ayahnya namanya Sohor, jadi Abdur Rahman bin Sohor. Karena dia berasal dari kota Dawus, namanya Abdurrahman bin Sor Ad-Dawsi. Nah, jadi kalau ada nama orang Ustadz Muhammad Soleh Al-Kampari misalnya, berarti orang Kampar. Ada namanya Muhammad Rafi Ar-Riyawi, berarti orang Riau. Ada lagi nama ulama Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi atau Minangkabawi, berarti orang Minang. Ada namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili, orang Singkel dekat Aceh.
Nah, kalau ibu misalnya kebetulan dari Condet misalnya, nama ibu Siti Fatimah Al-Condeti, ya boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dinisbatkan dengan nama lahir kita. Termasuk juga Imam Bukhari itu salah satu nama daerah, Al-Bukhara. Sekarang nama negaranya Uzbekistan. Abdurrahman bin Sahr Ad-Dausi ini, Bapak Ibu, kemana-mana ngikutin Nabi. Lalu pada saat dia ngikutin Nabi Muhammad SAW, maka saat itu dia suka ngikut Nabi plus juga menggendong anak kucing yang mungil, Pak. Maka Nabi panggil ini anak muda dengan panggilan, ya Abahir, wahai pemuda yang suka menggendong anak kucing yang mungil. Makanya Bapak, kita gak apa-apa mengasuh, mendidik atau memberikan pelayanan kepada anak kucing, karena memang Nabi Muhammad suka. Karena belakangan Pak, saya lihat di YouTube, kasihan anak kucing, mohon maaf, nauzubillah, disiram dengan air panas, Pak. Kasihan anak kucing. Kalau nggak mau dipelihara, ya udah berikan kepada orang atau lepaskan saja di alam liar. Jangan pula diambil lalu diberikan penghardikan kepada anak kucing tersebut. Nah, karena Nabi suka, Pak, manggil Abdurrahman ini dengan panggilan ya Abahir, wahai pemuda yang suka menggendong anak kucing, maka sampai sekarang Abahir dengan nama Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah nama aslinya Abdurrahman bin Sahr Ad-Dausi. Siapa dia? Salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman. Sebelumnya nama aslinya lagi Abdun Naham. Jadi hati-hati buat nama sekarang, Pak, ya. Kemarin viral nih. Ini tahiyata tidak, nih editan atau tidak. Saya lihat nama di KTP-nya azan maghrib. Mana azan maghrib? Saya lihat apalah nama azan maghrib nih. Tah buat sensasi aja, tah pengalian isu, nak tahu lah. Sekarang suka betul orang mengalihkan isu. Ada lagi namanya baru lahir perempuan, Siti Senitezeria Covidia. Siti Senitezeria Covidia. Ini anak nih, Pak, kalau usia nanti dah kuliah dia, ada nama sini. Anak ini nanti kalau udah kuliah nanti ditanya, kapan nama kamu Siti Senitezira? Itulah ayah saya waktu 2022 saya dilahirkan. Saat itu orang musim hand sanitizer, makanya nama saya Siti Senitezeria Covidia. Covidia kenapa? Musim Covid katanya. Jadi macam-macam orang. Nama guru saya masih sekarang hidup, dia orangnya soleh. Selalu saya bilang, soleh dia, masih ada. Lihat di Facebooknya. Tahu namanya siapa? Namanya Fir'aun Maulana. Itu nama dia, Fir'aun Maulana. Fir'aun orang ngaku dirinya Tuhan, Maulana Tuhan kami. Saya tanyalah, Pak dosen, kenapa nama bapak ini Fir'aun? Macam tak ada nama lain, saya bilang. Dibilangnya, Subli, waktu mak saya mau melahirkan saya, kakek sebelah baca Quran. Di dalam Al-Quran ada kalimat Fir'aun, ada kan? Bersepah kata orang Melayu. Ada kan Ustaz Abu Hamid kan? Ada. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Ada Fir'aun. Langsung ayah saya tembak 12 pas, langsung dibuatnya nama saya Fir'aun. Jadi walaupun ada Al-Quran, Pak, pilih-pilih pula lah. Lahir anak kita perempuan, ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, dibuat pula lah Siti Baqarah. Siti anak perempuan, Baqarah sapi betina. Jadi hati-hati pula nama anak kita. Ada lagi di dalam Quran itu paman Nabi. Satu surah khusus berbicara tentang paman Nabi. Surah apa? Al-Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi. Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kata riwayat menyebutkan 15 anaknya, 10 laki-laki, 5 perempuan. Ada namanya Abu Lahab bin Abdul Muttalib, ada namanya Abu Talib bin Abdul Muttalib, ada namanya Hamzah bin Abdul Muttalib, ada namanya Abbas bin Abdul Muttalib, ada namanya Abdullah ayah Nabi bin Abdul Muttalib, dan seterusnya. Karena ada nama paman Nabi Abu Lahab, dipadukannya anak laki-laki. Muhammad keponakan, Abu Lahab paman, Muhammad Abu Lahab. Tak betul. Kenapa tak betul? Tak boleh memadukan antara Muhammad dengan Abu Lahab. Jadi harus pilih-pilih pula dengan nama anak. Jadi orang-orang dulu tuh, Pak, suka membuat nama anak berhala. Makanya di Mekah itu dulu ada satu kota disebut dengan Jahiliyah. Bahkan tokohnya dinamakan Abu Jahal. Abu Bapa, Jahal bodoh. Sebodoh-bodoh orang, itulah dia Abu Jahal. Nama aslinya Umar bin Hisham. Nama Instagramnya Umar bin Hisham. Nama YouTube-nya Abu Jahal. Umar bin Hisham itu salah satu orang yang didoakan Nabi.
Apa kata Nabi? Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, anugerahkanlah Islam ini dengan 2 Umar. Pertama Umar bin Khattab, alhamdulillah masuk Islam. Kuburannya disandingkan dengan Nabi Muhammad di Madinah Al-Munawwarah. Satu lagi Umar bin Hisham, enggak masuk Islam. Abu Jahal, Bapak Ibu, sebelum Nabi Muhammad lahir, dulu Mekah itu disebut dengan kota jahiliyah. Tapi ketika Allah turunkan Al-Quran di kota Mekah, maka Mekah yang awalnya namanya jahiliyah diganti dan berubah dengan nama Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah. Mukarramah apa artinya? Yang dimuliakan. Nah, siapa yang gak rindu sholat di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, Pak? 1 rakaat kita sholat di sana, fadilahnya sama seperti 100.000 rakaat sholat di tempat ini. Kita rindu, Pak, sholat di Masjidil Haram. Padahal kita tahu bahwa dulu Mekah namanya kota jahiliyah. Saya dapat informasi dari teman-teman Kementerian Agama, katanya tahun ini insya Allah pemerintah Saudi memberikan kepada jamaah haji seluruh dunia kapasitasnya 1 juta. Saya lihat di 2019 sebelum Covid, kan 2019 jamaah haji dunia itu 2,6 juta seluruh dunia. Artinya tahun 2002 jika berangkat 1 juta, berarti ada 50% yang belum berangkat. Maka kita berdoa Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan jamaah haji Riau khususnya yang 2020 harusnya berangkat, itu juga berangkat 2022. Amin ya rabbal alamin. Ini sebenarnya saya nyenangin hati saya. Saya sebenarnya berangkat 2020, Pak, sebagai pemandu haji, jamaah haji Provinsi Riau, dapat SK dari Gubernur Riau, ikut seleksi dari Kanwil, lulus, berangkat 2020. Karena Covid belum berangkat. 2021 belum berangkat juga. 2022 ini tak berangkat, tak tidak, wallahu alam. Nah, jadi mudah-mudahan berangkat. Mekah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, berubah dengan nama Mukarramah, yang dimuliakan. Padahal dulu namanya kota jahiliyah, tapi di situ diturunkan Al-Quran, jadi berubah namanya Makkah Al-Mukarramah. Itu dia nama tempat. Ada lagi nama tempat namanya Yasrib. Yasrib itu Bapak Ibu artinya tanah yang jelek menjelekkan tandus. Kenapa? Karena juga sama. Dulu orang mabuk-mabukan sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat kota Yasrib. Tapi perhatikan ketika Allah turunkan Al-Quran di kota Yasrib, apa yang terjadi? Yasrib berubah dengan nama Madinah. Apa makna Madinah? Kota. Tak hanya kota, tapi munawwarah, yang terang benderang. Pekanbaru, kota Madani. Madani diserap dengan nama Madinah. Madinah artinya kota yang terang benderang. Siapa yang gak rindu sholat di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah? 1 rakaat, Pak, kita sholat di sana, fadilahnya sama seperti sholat 1000 rakaat di tempat ini. Kita rindu untuk mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tahu dulu Madinah itu namanya kota Yathrib, tapi Al-Quran diturunkan berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Itu dia nama tempat. Ada lagi, Pak, malaikat. Malaikat itu jumlahnya miliaran bahkan triliunan, Pak. Dari miliaran bahkan triliunan malaikat, setiap hari malaikat itu, Pak, dia mengelilingi namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu di langit Allah ada namanya Baitul Ma'mur. Dikelilingi setiap harinya 70.000 malaikat tawaf, Pak. Hari ini hari Rabu, maka malaikat yang mengelilingi Baitul Ma'mur hari Kamis besok tidak akan lagi bisa mengelilingi Baitul Ma'mur yang hari Rabu ini, tidak akan lagi bisa mengelilingi Baitul Ma'mur sampai hari kiamat. Kenapa? Karena satu malaikat dapat jatah 1 kali mengelilingi Baitul Ma'mur. Kenapa kok dapat jatah 1 kali? Karena begitulah banyaknya jumlah malaikat, karena ngantri untuk mengelilingi Baitul Ma'mur. Ketika sudah bisa mengelilingi Baitul Ma'mur, dia nggak bisa lagi mengelilingi Baitul Ma'mur. Berbeda, Pak, dengan di dunia. Kita kemarin bisa mengelilingi Baitullah, Ka'bah 2 atau 3 tahun yang lalu. Mungkin tahun ini atau beberapa waktu yang akan datang kita bisa lagi mengelilingi Ka'bah, Baitullah. Kenapa? Karena jumlah manusia lebih sedikit dibandingkan malaikat. Dari miliaran bahkan triliunan malaikat itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa kok mesti malaikat Jibril yang menjadi koordinator daripada malaikat-malaikat Allah yang ramai itu? Kenapa kok nggak malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa yang ditakuti oleh Fir'aun? Kenapa kok mesti Jibril, Pak? Jadi Jibril itu diberi julukan koordinator atau Sayyidul Malaikah, penghulunya daripada malaikat Allah yang ramai. Dulu, Pak, sebelum Jibril menjadi ketuanya malaikat,
Sebelum Jibril itu ada namanya Azazil, Pak. Azazil itu dia koordinator para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya dia ring satunya Allah, pernah menjadi imam dan makmumnya para malaikat, Pak. Maka kalau sudah dipastikan kalau sudah makmum malaikat itu kan la ya'sunallaha ma amarahum, makhluk yang tak pernah sedikit pun tersentuh dosa besar maupun dosa kecil, itu malaikat. Bayangkan, Pak, malaikat makmum, di depannya imam Azazil, Pak. Begitulah dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Azazil mulai sombong ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, semua Allah perintahkan untuk sujud, maka semuanya sujud kecuali Azazil. Yang kedua kali Allah suruh sujud, pertama Azazil nggak mau sujud, Pak. Berubah wajahnya yang putih bersinar, berubah dengan wajah hitam kelam. Sekali lagi Allah suruh sujud, karena Allah yakinkan untuk yang kedua kalinya. Lagi-lagi si Azazil tak mau sujud, Pak. Apa kata Azazil? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Gara-gara ana itu, Pak, sifat ananiah, keakuan itu, makanya Azazil berubah dengan nama iblis. Jadi, Pak, hati-hati kalimat ana itu, Pak. Aku. Kalau nggak gara-gara aku, tak akan ada musola nih. Ini gara-gara aku nih. Ini lampu nih cantik putih berdelau. Ini gara-gara aku nih. Gara-gara aku itu, Pak, maka si iblis dicampakkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak gara-gara aku nih, tak ada subscriber tabung wakaf umat official nih. Gara-gara aku itu, Pak, dicampakkan iblis, Pak. Jadi akhirnya iblis, Pak, habis masa jabatannya menjadi koordinator para malaikat, diganti dengan Jibril alaihissalam. Jadi iblis itu, Pak, cuma 2 periode dia jadi koordinator malaikat. Dia nggak nambah 3 periode, Pak. Jadi diganti dengan Jibril alaihissalam. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa kok mesti Jibril alaihissalam yang menjadi koordinator, ketuanya, manajernya dibandingkan malaikat yang ramai? Karena jawabannya Jibril yang membawa wahyu Al-Quran. Akhirnya Jibril naik level menjadi penghulu daripada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat karena Al-Quran mulia, malaikat karena itu Al-Quran mulia. Apalagi ada lagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, yaitu malam. Malam itu kita kenal ada malam Ahad, malam Senin, malam Selasa dan seterusnya. Dari 7 malam itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa kok Lailatul Qadar, malam Qadar itu menjadi malam mulia dibandingkan malam-malam yang lain? Karena malam Qadar itu diturunkan Al-Quran. Akhirnya Lailatul Qadar menjadi mulia. Bagaimana kemuliaannya? Khairum min alfi syahrin, lebih baik fadilahnya seperti beribadah 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita kalkulasikan kurang lebih 83, sekian tahun. Kita genapkan saja 84 tahun. Jika Bapak, Ibu iktikaf, berdiam diri, qiyamul lail, berzikir, membaca Al-Quran di malam itu, maka fadilah membaca Al-Quran, beriktikaf, sholat sunnah di situ sama seperti ibadah selama 84 tahun lamanya. Akhirnya malam Qadar tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi contohnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya suka kasih contoh untuk merefresh kita. Bulan. Dulu sebelum Nabi Muhammad lahir ada 4 bulan yang dimuliakan, Pak. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 sahra. Ada 12 bulan yang beredar, Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Dari 12 bulan minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang masuk kategori bulan mulia. Apa dia? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu lagi mana? Yaitu bulan Rajab. 4 bulan ini, Pak, mendapatkan kedudukan istimewa dibandingkan daripada bulan yang lain. Tapi ketika Allah turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka 4 bulan ini turun levelnya dan posisi pertama yaitu bulan suci Ramadan. Kenapa kok mesti Ramadan jadi posisi pertama dibandingkan 11 bulan yang lain? Karena alladzi unzila fihil Qur'an. Karena Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Apa kesimpulannya Bapak Ibu? Sekali lagi kesimpulannya, jangan sekali-kali tinggalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Sesibuk apapun kita di kantor, setidaknya luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Banyak contohnya, Pak. Ketika orang sandarkan, kaitkan, hubungkan dirinya dengan Al-Quran karena Allah, maka orang tersebut menjadi mulia baik di dunia dan juga nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kan kemarin anak kita Aisyah Nur Ramadhani, seorang
putri usia 13 tahun ikut MTQ internasional di Qatar, dijemput oleh Gubernur Riau. Habis itu dia dapat bonus berlipat-lipat, mulai dari DPRD Kota Pekanbaru, kemudian mulai dari sekolahnya di MTS, kemudian dari Pemprov Riau. Mungkin Bang Rio Kepri ngasih juga bonus kepada dia, wallahu alam, mudah-mudahan ngasih, kan begitu. Nah, apa maknanya? Anak ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena terpatri dalamnya Al-Quran menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang kemarin saya pernah jelaskan, waktu Hafiz RCTI 2019, tahun 2019, juara 1 dan 2-nya anak Provinsi Riau. Ini harus saya sampaikan Pak, kita bangga anak jati diri Provinsi Riau justru mengharumkan nama Provinsi Riau di kancah nasional dan juga di internasional. Juara 1-nya namanya Anissa, ayahnya pegawai Bang Rio Kepri di Bengkalis. Juara 2 namanya Humairo di daerah Meskom Bengkalis. Ini anak dua-duanya Pak hafal Al-Quran di dalam kepalanya Pak. Jadi hafal Al-Quran itu bukan di luar kepala. Jadi saya pernah ngisi majelis taklim ibu-ibu, Ustaz, alhamdulillah kami majelis taklim ini sering ulang-ulang surah Yasin. Alhamdulillah hafal surah Yasin di luar kepala Ustaz. Kalau di luar kepala Bu nggak hafal namanya. Hafal itu di dalam kepala. Jadi anak ini Pak, apa yang terjadi? Datanglah seorang pengusaha muslim, masih usianya 9 tahun ini, Humairo ini, datang pengusaha muslim memberikan sponsor kepada anak ini, sekalipun usianya 9 tahun, diberikan bantuan beasiswa sampai dia nanti menginjakkan kaki di perguruan tinggi. Meskipun usianya masih 9 tahun, tapi sudah dijamin pendidikannya sampai ke perguruan tinggi. Ini adalah reward yang Allah berikan kepada mereka yang terpatri di dalamnya Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu, orang yang divonis kanker otak pun bisa menghafal Al-Quran. Masih ingat anak kecil namanya Naja, seseorang yang divonis kanker otak, maka dengan izin Allah pun juga dia bisa menghafal Al-Quran. Begitulah indahnya kalau kita membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang setiap hari Pak kita baca, takkan pernah bosan kita Pak. Contoh, hari ini mungkin ibu sudah khatam 1 Al-Quran, atau bisa saja 2 khatam Al-Quran, atau tahun lalu kita sudah berkhatam kata Al-Quran. Sekarang kita ulang, bosan nggak kita ibu? Enggak, tetap kita sayang dan cinta, ngefan kita dengan Al-Quran. Termasuk juga surah yang dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah Pak. Surah Al-Fatihah sehari semalam berapa kali minimal kita baca kalau kita sholat? 17 Pak. Tadi sholat zuhur kita baca Al-Fatihah 4 kali, nanti sholat asar 4 kali, nanti sholat maghrib 3 kali. 17 minimal, belum lagi sholat sunnah lainnya. Minimal 17 kita membacakan surah Al-Fatihah yang ada dalam Al-Quran tersebut. Pernah nggak kita bosan Pak membaca surah Al-Fatihah? Jawabannya tidak. Justru kita semakin ingin membaca surah Al-Fatihah, sekalipun Al-Fatihah itu berulang-ulang kita baca. Maka inilah salah satu kemujizatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka yang selalu terpatri dalam dirinya Al-Quran. Maka jangan tinggalkan Al-Quran, apatah lagi di bulan suci Ramadan. Itu saja Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.